membeli para langganan timnas, merekrut bintang-bintang Eropa, mempertahankan sabuk juara 3 kali berturut-turut, dan baru saja menumbangkan Bali United di tanah indahnya sendiri. Mereka benar-benar mendominasi di tanah Katulistiwa. Dan mampukah mereka merebut satu bintang lagi musim depan? Persib Bandung resmi menutup Dewata Challenge Series sebagai juara mutlak setelah membalikkan keadaan dari ketertinggalan 2 kali dan menumbangkan tuan rumah Bali United 3-2 di Pulau Indah mereka sendiri. Di detik itu juga pesan yang dikirimkan ke seluruh penjuru negeri terdengar sangat keras bahwa dinasti Maung Bandung belum selesai. Dan bahkan baru saja memasuki babak yang lebih gila lagi. Mari kita buka cerita dari awal, karena apa yang terjadi di Bali bukan sekadar hasil uji coba biasa, melainkan pertunjukan mental juara yang sudah menjadi karakter utama skuad biru putih ini. Di laga pertama mereka membantai Sabah FC dari Malaysia dengan skor 3-0 tanpa ampun. Lalu di final mereka harus menelan 2 gol lebih dulu dari Brandon Wilson dan Joao Ferrari, sebelum Mark Klok dan Balsa Sekulik menyamakan kedudukan dan Gabriel Mutombo menjadi pahlawan dengan sundulan kemenangan di menit 90. 2 kali tertinggal, 2 kali bangkit dan akhirnya meraih 6 poin sempurna dari 2 pertandingan. Itu bukan keberuntungan, itu adalah karakter yang sudah ditanamkan dalam darah setiap pemain Persib. Sekarang pertanyaannya sederhana saja. Kalau di pertandingan pramusim saja mereka sudah menunjukkan kemampuan bangkit dari kuburan seperti itu, bagaimana nanti di kompetisi resmi Super League yang akan bergulir 4 September nanti? Sudah 3 musim berturut-turut Persib mengangkat trofi juara Liga. Sebuah rekor yang belum pernah dicapai klub manapun di era modern Liga Indonesia. Dan sekarang mereka berdiri di ambang peluang keempat kalinya secara beruntun. Sebuah kegilaan yang mendekati mustahil, tapi justru itulah yang membuat seluruh bobotoh merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Di Dewata Challenge Series mereka mencetak 6 gol dan hanya kebobolan 2. Mereka menang telak atas Sabah, lalu menang dramatis atas Bali United yang notabene adalah salah satu rival kuat di papan atas liga. Tapi yang lebih menarik bukan sekadar skor akhirnya. Yang membuat seluruh bobotoh bergidik adalah cara mereka bangkit. Ketika Bali United unggul, tidak ada kepanikan di wajah para pemain. Dan tidak ada saling menyalahkan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa gol penyama dan gol kemenangan pasti datang. Dan itu memang datang. Mark Klok yang tenang mengambil penalti. Balsa Sekulik yang muncul di saat kritis. Gabriel Mutombo yang menyundul bola di menit-menit terakhir. Itu bukan kebetulan, itu adalah sistem yang sudah matang. Igor Tolik, sang jenderal baru yang kini memegang kendali di bangku cadangan, sudah menunjukkan tangan dinginnya. Dia bukan sekadar meneruskan apa yang sudah dibangun Bojan Hodak sebelumnya, melainkan menyulam sistem yang lebih fleksibel, lebih agresif dan lebih tahan banting. Di bawah Tolik, Persib terlihat lebih berani bermain terbuka, lebih cepat dalam transisi, dan lebih disiplin dalam menjaga struktur. Pemain-pemain baru seperti Mariano Peralta yang langsung cetak gol perdana, Luka Menalo yang ikut meramaikan skor, dan Gabriel Mutombo yang menjadi pahlawan di laga pamungkas, menunjukkan bahwa rotasi skuad sudah jauh lebih dalam. Sementara Mark Klok masih menjadi otak di tengah lapangan yang tak pernah lelah mengatur tempo. Ragnar Oratmangun dan William Barros terus menjadi ancaman di lini depan. Dan yang paling penting, mentalitas pantang menyerah itu sudah mendarah daging. Tapi kalau kita bicara peluang juara keempat kali berturut-turut, maka ada satu hal yang harus diakui. Persaingan musim depan tidak akan mudah. Borneo Samarinda masih menjadi ancaman nyata. Mereka punya kualitas, punya ambisi dan punya pengalaman hampir merebut gelar di musim lalu. Persija selalu siap mengganggu, terutama ketika bertemu di Jakarta atau Bandung. Persebaya dan beberapa klub lain juga tidak akan tinggal diam. Ada pula klub-klub yang sedang membangun dengan serius, yang bisa menjadi jebakan di pekan-pekan sulit. Namun di balik semua itu ada satu fakta yang sulit dibantah. Persib adalah satu-satunya klub yang sudah terbiasa hidup di bawah tekanan juara. Mereka sudah tahu rasanya dikejar sampai pekan terakhir. Mereka udah tahu rasanya harus comeback berkali-kali. Dan yang paling penting, mereka udah tahu rasanya mengangkat trofi di depan puluhan ribu bobotoh di tanah Bandung. Dan sekarang muncul tantangan baru yang tidak kalah besar. Hasil drawing AFC Champions League 2 musim depan sudah keluar. Jika Persib berhasil melewati babak playoff, mereka akan masuk grup E bersama FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory dari Australia, dan Techong Vietel dari Vietnam.
Komposisi itu jauh lebih berat dibanding musim sebelumnya. Bukan hanya soal kualitas lawan, tapi juga soal perjalanan panjang ke Korea, Australia dan Vietnam yang akan menguras fisik dan konsentrasi. Musim lalu lawan-lawan mereka lebih banyak berada di kawasan Asia Tenggara. Kali ini medan perang jauh lebih luas dan jauh lebih kejam. Tapi bos Persib sudah membuka suara dengan sangat tegas. Deputi CEO Adhitya Putra Herawan meminta seluruh skuad tidak larut dalam bayangan lawan-lawan di fase grup. Yang paling penting saat ini hanyalah satu pertandingan, yaitu tanggal 31 Agustus di Bandung. Persib harus menuntaskan Manila Tigers. Kalau gagal melewati wakil Filipina itu, semua pembicaraan soal FC Seoul, Melbourne Victory atau Techong Vital tidak ada artinya. Pak Adit bilang dengan jelas, yang paling penting kami lolos dulu. Lawan siapapun, kami harus menang dulu supaya bisa lanjut ke babak selanjutnya. Fokus total pada satu laga. Jangan memikirkan yang belum terjadi. Ini adalah ujian kedewasaan yang sesungguhnya. Banyak klub yang sudah mulai membicarakan lawan di fase grup, sudah mulai menghitung jarak terbang, sudah mulai membandingkan kualitas. Tapi Persib memilih jalan yang berbeda. Mereka memilih untuk menutup telinga, menutup mata dan hanya menatap satu target di depan mata. Manila Tigers harus ditumbangkan di kandang sendiri. Setelah itu baru boleh berbicara tentang kelompok kematian yang menanti. Di balik pesta para juara Dewata Challenge Series malam itu, ada satu pesan tegas yang dikirimkan ke seluruh kompetitor. Persib tidak datang ke musim baru hanya untuk ikut serta. Mereka datang untuk mempertahankan dinastinya. Mereka datang untuk menjadikan 4 gelar beruntun sebagai kenyataan. Igor Tolik sendiri sudah menegaskan bahwa karakter comeback itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, melainkan hasil dari kerja keras panjang di lapangan latihan. Para pemain sudah biasa bermain dalam situasi sulit. Mereka sudah biasa menghadapi skor tertinggal, dan tetap percaya bahwa gol penyama dan gol kemenangan akan datang. Itu adalah mentalitas sang juara sejati. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling emosional. 3 musim berturut-turut sudah tercatat dalam sejarah. 4 musim berturut-turut masih menunggu untuk ditulis. Bayangkan saja kalau di akhir musim nanti Persib kembali berdiri di puncak klasemen. Bayangkan air mata bobotoh yang akan mengalir di tanah Sunda. Bayangkan konvo yang akan memenuhi jalanan Bandung sekali lagi. Bayangkan anak-anak muda yang akan tumbuh dengan cerita bahwa di era mereka Persib pernah juara 4 kali berturut-turut. Itu bukan sekadar gelar. Itu adalah legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar mengumpulkan angka. Di Bandung, setiap kemenangan selalu terasa seperti bagian dari sejarah yang lebih besar. Setiap comeback selalu terasa seperti pernyataan sikap. Setiap trofi selalu terasa seperti pembuktian bahwa kota ini memang dilahirkan untuk mendominasi. Dan ketika Persib berhasil mempertahankan gelar 3 kali berturut-turut, seluruh bobotoh sudah merasakan betapa istimewanya momen itu. Sekarang, peluang untuk membuatnya 4 kali berturut-turut sedang terbuka lebar. Tapi peluang itu tidak akan datang begitu saja. Harus diperjuangkan dengan keringat, dengan fokus, dan dengan mental yang tidak boleh goyah sedikit pun. Termasuk fokus total pada laga playoff tanggal 31 Agustus nanti. Pada akhirnya, sepak bola di Bandung bukan cuma soal menang atau kalah. Itu soal identitas. Itu soal gengsi. Itu soal bagaimana satu klub dan satu kota mampu menulis sejarah yang hampir mustahil digapai. Dewata Challenge Series 2026 hanyalah pembuka cerita. Drawing ACL itu hanyalah peta medan perang yang masih jauh. Musim resmi yang akan datang adalah babak sebenarnya. Dan Maung Bandung sudah menunjukkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan sabuk juaranya, satu laga demi satu laga. Bagaimana menurut kalian? Apakah 4 gelar beruntun masih mungkin, atau sudah terlalu jauh? Apakah Manila Tigers akan menjadi batu loncatan, atau justru menjadi jebakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap ulasan tentang perjalanan Persib selanjutnya. Karena perjalanan dinasti biru putih ini baru saja memasuki babak yang lebih gila lagi, dan kita semua akan menyaksikannya bersama-sama.